Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami di sini mahasiswa dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif dari prodi S1 Manajemen semester 3. Mau tanya Pak Ustadz seputar tentang ziarah kubur. Nah, nanti ini dari teman-teman ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz, bagaimana hukumnya tradisi masyarakat tentang menziarahi kuburan ulama, kiai atau orang soleh dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon berkah kepadanya? Pada dasarnya ziarah kubur secara umum di pertama kali Islam dilarang oleh Nabi karena saat itu iktikad keyakinan orang-orang Islam masih lemah, khawatir melakukan kesyirikan. Tetapi setelah iman orang-orang Islam sudah kuat, justru malah dianjurkan oleh Nabi sehingga ziarah kubur itu menjadi sunnah. Perintah setelah ada larangan. Itu tidak wajib tapi menunjukkan sunnah. Untuk yang kasus ziarah kubur ke makam ulama, para wali, ini juga termasuk salah satu pelaksanaan ziarah kubur untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak hanya melalui masjid saja. Jadi tetap tidak ada larangan, bahkan sangat baik untuk mengingat kehidupan setelah mati. Dan para ulama ini bisa dijadikan tawasul, wasilah untuk lebih bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Begitu kira-kira. Terus bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang mengkhususkan hari-hari tertentu untuk berziarah kubur seperti di hari Jumat atau menjelang bulan suci Ramadan? Kan biasanya orang-orang kan tradisinya kan hari Kamis sore gitu. Itu bagaimana? Ziarah kubur umum boleh dilakukan kapan saja. Kalau ternyata mereka memilih momen-momen tertentu, itu juga tidak disalahkan. Justru kalau Jumat ini adalah bahasanya Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ati. Jadi pimpinannya hari untuk umat Islam, itu hari terbaik adalah hari Jumat. Maka momentum hari baik inilah yang mereka manfaatkan untuk ziarah kubur, karena pahalanya lebih daripada hari-hari biasanya. Begitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk untuk bertanya hal apa saja Pak Ustadz yang dilarang ketika melakukan ziarah kubur? Larangan ketika ziarah kubur tentu kalau dalam ritual ziarah kuburnya ada unsur-unsur kemusyrikan. Kalau misalnya mintanya kepada mayit, kalau mohonnya kepada mayit, tapi kalau mohonnya kepada Allah hanya perantara sohibil makbaroh, orang yang berada dalam kubur ini tidak ada masalah, karena hakikatnya yang diminta hanya Allah. Sama halnya ketika kita sakit, maka kita tidak cukup hanya berdoa, kita wajib ikhtiar dengan minum obat. Yang menyembuhkan bukan obat, walaupun kelihatannya obat, tapi tetap hanya Allah yang menyembuhkan. Obat hanya perantara saja. Jadi selama tidak ada unsur kemusyrikan dalam ritual ziarah kubur, ini tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz, hal-hal apa saja yang dapat diambil manfaatnya setelah melakukan ziarah kubur? Manfaat
dari ziarah kubur sangat banyak. Yang paling utama adalah supaya kita ingat kematian. Kita adalah camat, calon mati. Itu diharapkan akhirnya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Maka orang yang seperti itulah orang yang cerdas. Jadi orang cerdas itu menurut Kanjeng Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang tahu diri, dalam arti tahu kekurangan-kekurangan dirinya, bahwa dirinya manusia. Manusia itu al-insan mahalul khoto' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Bagaimana tidak aneh jika ada manusia tapi nggak ngerti kekurangan dirinya, padahal dia manusia. Berarti manusia yang tidak tahu kekurangan dirinya itu bukan merasa manusia, dia merasa malaikat. Nah, ini 1 poin. 2 poin, wa amila lima ba'dal maut. Aktivitas di dunianya ini adalah untuk kehidupan setelah mati. Untuk apa? Untuk ketika berada di alam barzah dan di alam akhirat. Maka seperti yang disampaikan oleh Allah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Sejatine dunya itu adalah tempat untuk menanam bagi akhirat, atau diartikan waktu untuk menanam kepentingan-kepentingan akhirat. Maka dengan ziarah kubur, orang ini akan teringat apa yang harus ia persiapkan untuk menuju rumah masa depan. Mana itu? Kuburan. Rumah masa depan kita adalah kuburan, bukan dunia ini. Ini hanya alat untuk menanam kepentingan-kepentingan rumah masa depan kita. Ngoten. Masih banyak yang lain ya. Ya, karena dengan ziarah kubur di samping seperti itu bisa juga untuk mendoakan kepada mayit supaya diampuni dosanya, diterima amalnya. Dan itu nyampe, buktinya nggak ada yang kembali setelah iya. Jadi tidak bertentangan dengan ketika anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Itu nggak bertentangan sama sekali. Ya memang orang sudah mati tidak bisa melakukan amal apa saja, sudah mati. Tapi amalnya dia dapat kiriman dari orang lain. Seperti orang yang sudah pensiun, ya dia tidak bisa kerja di tempat kerjanya. Tapi kalau ada orang mau ngasih, tetangganya ngasih, ya bisa menerima. Tapi dia tidak dapat bayaran dari amal perbuatan yang kerjanya karena sudah dipensiun. Jadi orang mati itu sudah pensiun di dunianya. Masih banyak yang lainnya. Oke. Mungkin bisa ketemu teman di saat ziarah, itu juga menjadi ajang silaturahim. Gitu. Oke. Itu mau tanya kalau tentang seperti apa ziarah itu pakai bunga, bawa air itu wajib apa gimana? Apa gimana itu Pak Ustadz? Pertanyaan yang antik ini. Ini tradisi kita, kalau ziarah biasanya bawa bunga, bawa air untuk ini. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang diwajibkan, hanya tradisi. Dan 2, hanya meraktekkan apa yang ketika Nabi lewat di samping kubur ternyata ada yang disiksa oleh Allah. Akhirnya oleh Nabi diambilkan pelepah kurma untuk ditaruh di kubur yang penghuninya disiksa oleh Allah. Nah, dengan barokah wasilah perantara berupa pelepah kurma, akhirnya orang ini diringankan siksaannya oleh Allah. Ini barang apa? Barang mati padahal dia. Ini adalah pelepah kurma. Maka kembang itu nilainya sama dengan pelepah kurma.
Ndak harus, tapi dikasih ndak apa-apa, dan ndak harus kembang. Apa saja yang basah dari tanaman-tanaman itu bisa. Itu menunjukkan bahwa perantara tumbuh-tumbuhan yang termasuk pelepah bisa meringankan penyebab menjadi ringan siksa kubur. Apalagi doa orang yang masih hidup. Mau masuk kuburan aja disunahkan uluk salam kan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lah kalau itu nggak nyampe, maka Kanjeng Nabi tidak menganjurkan untuk salam kepada ahli kubur. Apa ahli kubur nggak dengar bisa jawab. Karena mereka nggak mati, hanya meninggalkan dunia menuju alam barzah. Jadi mereka dengar, tahu siapa yang datang. Ngoten. Nggih. Sekiranya cukup dari kami. Terima kasih banyak atas bimbingannya dan pencerahannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.